Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan Nahwu Wadih. Kita masih berada di jilid 2, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu daripada mansubatil asma atau isim-isim yang i'rabnya itu nasab, yaitu adalah al-maf'ulu li ajlih. Ada istilah dalam ilmu nahwu itu maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih ini artinya adalah maf'ul yang menunjukkan alasan sesuatu itu dilakukan gitu. Sehingga kadang-kadang diartikan karena atau untuk atau sebagai gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi menyatakan suatu tujuan ya, yang dituju kenapa seseorang melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1, yusafiru at-talabatu ila Auruba talaban lil ilmi. Ya. Yusafiru artinya sedang musafir. Siapa at-talabatu? Yaitu adalah siswa itu. Kemudian ila ke Auruba, Eropa. Talaban untuk lil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi siswa itu pergi musafir ke Eropa untuk belajar atau untuk menuntut ilmu. Nah, di sini maf'ul li ajlihnya ini adalah tolaban. Jadi menyatakan tujuan atau alasan siswa itu pergi ke Eropa. Untuk apa? Tolaban lil ilmi. Ya, untuk menuntut ilmu. Gitu. Kemudian contoh nomor 2. Aqaba ini artinya menghukum. Al-qadhi yaitu qadhi atau hakim. Al-mujrima orang yang bersalah itu ta'diban sebagai bentuk pendidikan, sebagai bentuk pendidikan lahu baginya. Itu supaya dia jera gitu. Jadi hukumannya ini supaya dia jera atau sebagai bentuk pengajaran atau pendidikan kepadanya agar dia menyadari kesalahannya. Nah, di sini kata ta'diban adalah maf'ul li ajlih. Jadi maf'ul li ajlih itu artinya adalah maf'ul yang menunjukkan kenapa seseorang melakukan itu. Nah, misalnya kenapa qadhi itu menghukum orang yang bersalah itu ta'diban untuk pengajaran gitu, atau kenapa siswa itu pergi ke Eropa talaban lil ilmi untuk belajar gitu. Nah, jadi alasan atau tujuan seseorang melakukan sesuatu itu adalah maf'ul li ajlih. Itu. Selanjutnya nomor 3, qum. Nah, ini qum ini adalah fi'il amr ya. Jadi fa'ilnya wujuban takdirhu anta. Aikum anta. Nah, berdirilah kamu ihtiraman sebagai bentuk penghormatan li ustadzika kepada gurumu. Berdirilah kamu sebagai bentuk penghormatan kepada gurumu. Ya, kum ini fi'il fa'il, ihtiraman ini adalah maf'ul li ajlih. Ya. Dia di sini mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Al-lamu harfu jarrin, di sini jumlah jar majrur ya. Lam huruf jar, ustazi majrurun bilam. Dia harokatnya majrur dengan lam, kemudian istazi ini mudhaf, kaf ini adalah domir muttasil mabni fathah tetapi menempati posisi majrur ya, posisi jar karena dia ini adalah mudhofun ilaih. Begitu. Selanjutnya nomor 4. Tasaddaqtu 'alal faqiri amalan fi tsawabi. Tasaddaqtu aku bersedekah 'alal fakiri kepada orang fakir itu amalan karena mengharapkan fi tsawabi pahala. Saya bersedekah kepada orang fakir itu karena mengharapkan balasan pahala gitu. Nah, jadi alasan dia bersedekah itu karena berharap balasan pahala dari Allah. Nah, ini disebut dengan amalan, ini disebut dengan maf'ul li ajlih. Jadi tasaddaqtu ini fi'il fa'il, tasaddaqu ini fi'il madi, tu ini adalah fa'ilnya. Domir muttasil ya, atau domir rafa mutaharrik yang mabni dhammah
menempati posisi rofa sebagai fa'il. Jadi tasaddaqtu ini fi'il fa'il ya. Ala ini huruf jar, al-faqir majrur bi ala, tanda jarnya di sini kasroh karena isim mufrad. Nah, amalan di sini adalah maf'un li ajli. I'rabnya itu amalan maf'ul li ajli, gitu. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Dia ini mansub, tanda nasabnya adalah fathah di akhirnya. Kemudian fi huruf jar ats-tsawabi majrurun bi fi. Iya. Selanjutnya contoh nomor 5. Mari kita perhatikan contoh nomor 5. Sofahtu an. Nah, sofahtu an ini sama artinya dengan afautu ya. Sofahtu an artinya aku memaafkan, aku mengampuni lah gitu. Aku mengampuni as-safihi, orang jahat itu, hilman karena kasihan lah atau karena kelembutan. Itu karena merasa kasihan kepadanya gitu. Sofahtu anis safihi hilman. Nah, di sini kata hilman adalah maf'ul li ajlih. Kenapa dia sampai memaafkan orang jahat itu? Ya karena kasihan gitu. Nah, jadi alasannya atau tujuannya memaafkan itu hilman sebagai bentuk pemberian kelemah lembutan kepada orang itu. Gitu. Selanjutnya nomor 6. Tajawaztu an hafwatis shadiqi. Tajawaztu an hafwatis shadiqi ibqa'an ala mawaddatihi. Aku tajawaza ini ya sama mungkin artinya dengan sofahtu an ya. Tajawaztu an hafwatis shadiqi. Aku memaafkan olokan atau sendagurauan dari teman itu untuk mempertahankan kasih sayang kepadanya, ala mawaddatihi, kasih sayangnya atau cintanya itu. Jadi dia memaafkan apa yang dilakukan oleh temannya sebagai bentuk supaya mempertahankan jalinan kasih sayang di antara mereka. Baik, ini jadi setiap kata yang pertama tolaban, kemudian ta'diban, lalu ihtiraman, amalan, hilman, selanjutnya yang nomor 6 ini ibqa'an, ini semuanya adalah maf'ul li ajlih. Nah, maf'ul li ajlih ini i'rabnya adalah nasab. Nah, di sini kebetulan tanda nasabnya semua adalah fathah ya, karena dalam bentuk mufradnya. Baik, mari kita lihat pembahasan tentang maf'ul li ajli. Ya. Unzur ilal kalimati, lihatlah kosakata tolaban, ya seperti yang tadi itu ya, ta'diban, ihtiraman, amalan, hilman, ibqa'an, ya 6 contoh dari maf'ul li ajli. Tajidu annaha asma'a mansubatin. Kamu akan menemukan semuanya ini mansub. Ya, isim mansub itu kan tolaban mansub di akhirnya ya. Ta'diban mansub di akhirnya. Ihtiraman mansub semua. Yang 6 ini mansub di akhirnya. Ibqa'an mansub juga. Wahada syai'un wadihun. Ini adalah sangat jelas sekali. Ghairu annana nuridu an na'rifa irtibata kulli ismin min hadhil asma'i bil fi'li alladhi fi jumlatihi. Kan tetapi kita hanya ingin tahu apa keterkaitan tiap-tiap isim yang mansub ini dengan fi'il dalam kalimat tersebut. Nah, apa kaitannya gitu dengan fi'ilnya? Ya. Selanjutnya linafrada anna qailan qala, kita mengasumsikan seseorang berkata yusafiru talabatu ila Aruba. Orang yang musafir itu siswa itu musafir atau pergi ke Eropa. Famal ladzi nafhamuhu min zalik? Apa yang kita pahami dari itu? Alladzi nafhamuhu anna talabata yadhhabuna min biladihim ila Aruba. Bahwasanya kita paham dari kalimat ini para siswa itu pergi dari negara mereka menuju Eropa. Wahal nastafidu syai'an jadidan. Tetapi apakah kita bisa mengambil istifadah atau mengambil pemahaman sesuatu yang baru? Idza zadal qailu 'alal jumlati, apabila ditambah oleh orang yang berbicara itu kalimat talaban lil ilmi, kata talaban lil ilmi. Naam, tentu saja nafhamu anna hadzas safara, bahwasanya safar ini atau perjalanan ini ila Uruba, ke Eropa itu sababuhu tolabul ilmi. Sebabnya adalah karena untuk menuntut ilmu.
Wa kadzalika, sehingga oleh karena itu idza qala qailun, apabila seseorang berkata aqabal qadhi al mujrimah, qadhi itu atau hakim itu menghukum orang yang bersalah itu. Fa innana la nafhamu, dan kita tidak akan paham illa annal qadhi auqa'a uqubatan 'alal mujrimi. Bahwasanya si qadhi itu menjatuhkan hukuman kepada kepada orang jahat ini, ghaira annahu idza adhafa ila zalika ta'diban lahu. Selain apabila disandarkan pada kalimat itu kalimat ta'diban lahu sebagai bentuk pendidikan. Maksudnya adalah kita tidak tahu kenapa qadhi ini menghukum penjahat itu gitu. Nah, setelah ditambahkan kata ta'diban lahu, barulah kita tahu bahwa ternyata sebabnya adalah untuk memberikan efek jera kepada orang itu. Fahimna, maka kita faham setelah ditambahkan kalimat ta'diban lahu itu, annas sababah wal illata fi hadzal iqabi huwa an yata'addabal mujrimu. Bahwa sebabnya atau alasannya memberikan hukuman itu adalah untuk mendidik orang itu, orang yang bersalah itu. Apa sih al-mujrim ini? Kriminal ya, orang yang melakukan kriminal itu. Wa bihadhihi thariqati nastati'u, dan dengan cara ini kita bisa an-nudrika, mengetahui annal asma al-mansubata fil amsilatis sabiqati, bahwasanya isim-isim mansub pada contoh-contoh di atas tubayyinu illatal fi'li wa sababa husulihi. Ini menjelaskan alasan dari suatu perbuatan dan sebab terjadinya perbuatan itu. Jadi menyatakan alasan dan sebab terjadinya gitu. Walizalika yusamma kullu ismin minha maf'ulan li ajli. Oleh karena itulah dinamakan tiap-tiap isim darinya itu sebagai maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli itu menyatakan alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Gitu. Uh, Wa ashalu alamatin lahu annahu yasihu ay yakuna jawaban anis su'ali an sababil fi'li. Dan untuk lebih mudahnya mengetahui tandanya bahwasanya maf'ul li ajlih itu adalah bisa digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan dari sebab terjadinya pekerjaan itu. Fa iza qala qailun, apabila seseorang bertanya, limadza tasaddaqta alal faqiri? Kenapa kamu bersedekah kepada fakir? Soha antakula, maka benar jika kamu menjawab amalan fisawabi, karena mengharap mendapatkan pahala. Nah, jadi kalau kita ditanya kenapa qadhi itu menghukum kriminal itu, maka kita bisa menjawab ta'diban lahu, untuk memberikannya efek jera seperti itu. Jadi bisa dijadikan untuk alasan. Baik, mari kita baca kaidahnya. Ini yang perlu kita pahami dari maf'ul li ajlihi ya. Al-qaidatu kaidah. Al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ulu li ajlihi, maf'ul li ajlih, ismun adalah isim, mansubun yang mansub, yubayyinu sababal fi'li wa illata husulihi, yang menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan dan alasan terjadinya. Nah, jadi itulah namanya maf'ul li ajlih. Nah, ini sangat singkat sekali ya. Jadi kesimpulannya, maf'ul li ajlih itu adalah maf'ul yang menjelaskan kenapa sesuatu itu dilakukan. Misalnya di sini kalau kita tanya, kenapa para siswa itu pergi ke Eropa? Jawabannya adalah tolaban lil ilmi, karena untuk menuntut ilmu. Kenapa qadhi itu menghukum kriminal? Jawabannya adalah ta'diban lahu, untuk memberikan efek jera atau memberikan pendidikan baginya. Kum, berdirilah kamu. Kenapa saya harus berdiri? Ihtiroman li ustazika, sebagai bentuk penghormatan kepada ustazmu. Jadi alasan disuruh berdiri adalah untuk memberikan penghormatan gitu. Jadi itu sebabnya ya. Nah, jadi maf'ul li ajlihi ini adalah menyatakan alasan atau sebab terjadinya suatu perintah atau suatu perbuatan. Itu namanya maf'ul li ajlihi. Semoga pelajaran kali ini dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, silahkan dapat ditulis di kolom komentar. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.